Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah wal akhawat, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwah wal akhawat, dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di kitab Adabul Mufrad yang akan kita temukan hadisnya. Imam Bukhari membawakan sebuah riwayat hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Al-Imam Az-Zahabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'itsu li utammima shalihal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Apa faedah dari hadis ini? Di antara faedahnya adalah bahwa di antara diutusnya atau sebab diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia yang itu telah ada di bangsa Arab.
menunjukkan bahwasanya ikhwan, bahwa akhlak yang mulia atau akhlak yang menunjukkan suatu kemuliaan seorang itu telah ada di zaman jahiliyah. Itu sebelum Nabi diutus, akhlak mulia itu sudah ada. Nabi diutus untuk menyempurnakannya. Ya. Sehingga yang harus kita pahami di sini bahwa akhlak merupakan perkara yang besar di sisi agama Islam, bahwa dinul Islam, agama yang mulia ini, yang sempurna ini, yang telah Allah sempurnakan, ya, dengan ayat Al-Quranul Karim yang mungkin sering kita dengar. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah cukupkan, telah kusempurnakan, telah kusempurnakan atas kalian, yakni agama kalian, dan telah aku cukupkan pula nikmatku atas kalian, dan aku ridhoi Islam agama bagi kalian. Dan di antara bentuk kesempurnaan dinul Islam, ikhwan fiddin wa akhwatu fillah, bahwa Islam mengajarkan kepada umatnya agar menjadi manusia yang berakhlak mulia. Ya, menjadi akhlak yang mulia. Dan Islam dan akhlak yang mulia itu saling terkaitan. Seorang tidak dikatakan muslim sejati, seorang Islam, muslim, mukmin, tandanya dia pasti berakhlak mulia. Kalau ada seorang yang mereka muslim tapi tidak berakhlak atau mungkin kurang akhlaknya, menunjukkan kurang agamanya. Ya, kurang agamanya. Pemahamannya tentang din, pengetahuannya tentang agama Islam kurang. Karena kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim dan hadis Nabi SAW, betapa banyaknya yang membicarakan tentang akhlak atau yang kita kenal dengan adab. Adab dan akhlak itu sama. Ya, manusia yang dikatakan beradab itu manusia yang berakhlak yang mulia. Baik. Ya, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa kajian kita, dan ini kajian pertama ya, dan saya pun pertama kali di sini Pak. Ya, pertama kali, alhamdulillah nggak nyasar. Ya, bahwa kita akan membahas tentang kitab adab. Ya, yang telah ditulis oleh Imam Muhammad bin Ismail, atau yang lebih kita kenal dengan Al-Imam Al-Bukhari, ya, rahimahullahu taala. Itu kitabnya Kitab Adabul Mufrad. Ya, Bukhari itu memiliki suatu kitab yang diberi judul dengan Kitab Adabul Mufrad. Walaupun sebenarnya judul ini, ya, bahwa
ada yang mengatakan itu bukan dari beliau, ya, karena judul sebenarnya itu adalah juz'un minal adab, ya, karena kitab atau hadis-hadis tentang adab itu ada di dalam kitab Sahih Bukhari. Kita kenal dengan kitab Jami' Sahih. Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya itu ada kitab yang beliau menjadikan suatu judul, itu Kitabul Adab. Ya, Kitabul Adab. Ya. Tetapi beliau mengkhususkan satu kitab, itu kitab adab tersendiri. Ya, yang mana kitab ini nantinya kita akan pelajari bersama bahwa sebagian hadis-hadisnya itu tidak ada di Sahih Bukhari, sebagian besarnya, ya sebagiannya ada dalam kitab Sahih Bukhari. Dan kita tahu bahwasanya ikhwan, sebelum kita membahas tentang kitab Adabul Mufrad, maka mungkin pertama kali kita akan membahas terlebih dahulu siapa itu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Nah, mungkin di antara kita telah mengenalnya, ya, sering membaca sirah beliau dan bagaimana perjalanan beliau rahimahullahu ta'ala dalam menuntut ilmu. Ya, kalau kita bandingkan dengan zaman ini maka sangat jauh. Ya, bahkan beliau merupakan salah seorang ulama yang atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki utamaan yang besar, dan bagaimana beliau menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita katakan hampir seluruh kaum muslimin, ya, hatta orang awamnya itu mengenal, dalam artian mengenal nama beliau Bukhari, ya, Bukhari. Dan hadis dalam kitab-kitab itu tersebut nama beliau Bukhari, hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Itu orang awamnya. Maka tentu kita sebagai pelajar, ya, tentu lebih tahu lagi siapa itu Al-Imam Al-Bukhari. Kan? Ada yang hafal namanya? Nama beliau, bapaknya, kakeknya? Ada? Nggak ada. Berarti belum kenal. Ya, minimal namanya lah. Ya, ingat Bukhari itu nama yang ma'ruf. Bukhari itu bukan namanya. Ya. Seperti Syekh Albani. Albani itu bukan namanya. Ya. Jadi Imam Al-Bukhari itu nama lengkapnya, ya, beliau bernama Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Nah, itu namanya. Itu disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di kitab Arba'innya. Sahih, di kitab yang pertama, hadis yang pertama, hadis niat itu. Ya, kalau mungkin ikhwan dan akhwat yang membaca kitab Arba'in itu ada. Imam Nawawi itu mencantumkan nama lengkap dari Imam Bukhari dan muridnya Imam Muslim. Ya, rawahul Imam Al-Muhaditsin Abu Abdillah Muhammad
bin Ismail bin Ibrahim. Jadi Imam Bukhari itu namanya Muhammad. Ya, Muhammad. Itu nama aslinya. Bapaknya, ayahnya itu bernama Ismail. Ya, Ismail. Ya, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Ya, Muhammad bin ya Ismail bin Ibrahim. Ibrahim itu nama kakeknya. Ya, itu nama kakek. Kemudian bin Mughirah. Mughirah ini bisa dikatakan apa? Kakek dari ayahnya. Ya, kakek dari ayahnya Imam Bukhari. Kemudian bin Bardizbah. Ya, Bardizbah itu adalah kakek dari kakeknya Al-Imam Bukhari. Itu kakeknya Ibrahim. Itu nama lengkap beliau. Jadi nama beliau ayah, ya kakeknya, kakek ayahnya, kakek. Ya. Dan biasa para ulama atau orang-orang dari Arab itu mengenal nama bapak sampai nama kakek-kakek. Kalau kita Pak, jangankan kakek-kakek kita, kakek kita pun lupa siapa namanya. Ya kan? Paling banter hebat itu kakek lah. Ya, siapa nama ayahmu? Fulan. Misalnya nama kita ya, nama kita Ahmad. Bapaknya apa? Muhammad. Kakeknya mesti Hasan. Kakeknya enggak tahu lagi. Terus ya. Itu. Sana tidak tahu lagi nasabnya. Tapi titipan aku Habib. Gitu. Itu masalah. Ya. Ya, karena itu ada faedah yang sangat besar. Bangsa Arab khususnya atau yang sekitarnya itu mengenal, mengetahui ya keturunan silsilah itu penting. Dan itu sangat berhajat sekali bagi para ahli hadis untuk menghukum apakah hadis ini sahih atau dhaif, sah atau tidak. Jadi yang harus kita ketahui ikhwan bahwa Mughirah ya ini seorang yang muallaf. Jadi Mughirah ini yang merupakan kakeknya dari bapaknya ya. Mughirah ini adalah seorang yang muallaf. Apa itu? Orang yang masuk Islam. Dan bapaknya Mughirah yaitu Bardizbah ini orang Persia. Saya lupa apakah dia orang Yahudi, pokoknya bukan orang Islam. Ya. Jadi Bardizbah ini bukan Islam. Ya, bukan orang Islam. Ya. Anaknya itu Mughirah masuk Islam. Masuk Islam ya di tangan atas izin Allah Subhanahu wa taala ya ketika itu penguasa yang ketika itu yang bernama Al-Ju'fi. Namanya apa? Al-Ju'fi. Sehingga nama ini melekat pada Mughirah, Al-Mughirah Al-Ju'fi. Al-Mughirah Al-Ju'fi karena sebagian ulama mengatakan bahwasanya dibolehkan seseorang itu ketika dia masuk Islam atas tangan seorang, dia dinisbatkan kepada orang yang mengislamkan dia. Misalnya ada nama sebulan misalnya ya namanya misalnya Alex itu masuk Islam atas nama Muhammad. Ya, Alex Al-Muhammad. Contoh seperti itu, Pak. Ya. Jadi Al-Ju'fi ini tidak ada hubungannya dengan keluarganya Al-Bukhari, akan tetapi dia yang telah mengislamkan ya kakek dari ayahnya Bukhari. Sedangkan ya Ismail ayahnya Imam Bukhari ini ya beliau adalah salah seorang ulama. Ya, seorang
ulama yang dapat kita pahami bahwa pantas dan wajar ya kita kenal siapa itu Al-Imam Al-Bukhari. Karena dia lahir dari seorang yang ahli ilmu di atas, walaupun beliau bertemu dengan ayahnya di waktu kecil, karena di waktu kecil ya ayahnya sudah meninggal. Maksudnya ayahnya meninggal di waktu Bukhari masih kecil. Nah, sedangkan beliau Imam Bukhari, Muhammad Al-Bukhari itu lahir di Bukhara. Nah, ini dia. Lahir di Bukhara pada malam Jumat itu tanggal 13 Syawal 294 Hijriah. Ya. Jadi beliau masuk abad ke-2 Hijriah ya. Ya. Jadi beliau itu lahir di Bukhara. Bukhara ini kalau kita katakan sekarang itu daerah dulu dia masuk dari Universitas Uni Soviet ya. Kalau sekarang sudah pecah, tepatnya itu kalau tidak salah di Uzbekistan, Pak. Ya, Uzbekistan. Daerah-daerah Afghanistan, Iran, Uzbekistan. Ya. Masih di benua Asia. Dan makanya dikatakan Bukhari nisbat kepada tempat kelahirannya. Bukhara, Al-Bukhari. Dan seperti itu, seperti Al-Imam ya Muhammad bin Sharaf atau dikenal dengan Al-Imam An-Nawawi ya, pengarang kitab ya kitab As-Arba'in ya. Itu beliau dikenal dengan An-Nawawi dinisbat kepada tempat kelahirannya. Apa? An-Nawawi. Seperti ulama pada abad ini seperti apa? Syekh Muhammad Nasiruddin Albani, kita kenal dengan Syekh Albani, maka apa? Itu nisbat tempat kelahirannya di mana? Albania. Ya. Bisa kalau antum mau gitu, antum lahir mana nih? Terbah. Apa namanya itu? Agak susah ya. Panjang soalnya. Ya kalau mungkin di Riau kan Ariawi gitu. Ya, bisa dinisbat pada kampung. Ya. Gitu. Kalau Matarabah enggak susah, Pak. Al-Pemantangi Robah susah. Ya, biasa aja lah. Ya. Itu dia yang kita kenal dengan tempat kelahirannya ya, tempat kelahiran beliau. Ya, makanya beliau dikenal dengan Bukhari nisbat kepada tempat kelahirannya. Dan bercerita tentang kisah beliau ya. Ini tentu sangat panjang sekali ya, menceritakan tentang siapa Imam Al-Bukhari dan bagaimana kita bisa masyarakat mengenal ya Imam Bukhari sampai hari ini ya, bahwa Al-Imam Al-Bukhari termasuk di antara para imam yang telah Allah berikan taufik dan hidayahnya ya, mengambil bagian dari orang-orang yang menjaga agama ini. Ya. Karena di waktu kecil itu beliau sudah tampak dari kegigihan beliau dalam menuntut ilmu. Beda kalau kita ya, beliau di waktu kecil itu tamak dan semangat belajar. Kalau kita Pak dulu sukanya Pak main. Ya, main kelereng, main layang-layang. Masih muda. Begitu. Ya. Dan
disebutkan oleh para ulama bahwasanya di antara yang masyhur tentang kisah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala bahwa beliau itu pernah eh, beliau belajar di usia yang sangat kecil, masih belia, itu mengkritik gurunya. Usia 10 tahun. Usia 10 tahun mengkritik gurunya karena ada kesalahan dalam menyampaikan sanad hadis. Ketika gurunya menyampaikan sanad hadis, hadatsana fulan, Syekh, antum keliru. Masih kecil, masih 10 tahun, Pak. Kalau kita masih bocah. Tapi Syekh ini dia katakan, mana buktinya? Kata Imam Bukhari, coba Syekh kembali ke rumah, lihat catatannya. Dilihatnya. Oh iya, saya keliru. Jadi beliau menyampaikan suatu sanad, disebutkan bahwasanya Pak, sanadnya adalah yaitu dari Sufyan, dari Abu Zubair, dari Ibrahim. Kata Bukhari salah. Abu Zubair tidak pernah meriwayatkan dari Ibrahim. Itu bukan Abu Zubair. Dan Abu Bukhari hafal. Jadi bukan hafal hadisnya, tetapi menghafal sanadnya. Nyata benar. Yang benar adalah namanya Zubair. Bukan Abu Zubair. Namanya Zubair bin Adi. Di usia 10 tahun. Dan bagaimana perjalanan beliau dalam menuntut ilmu, disebutkan bahwa beliau selain orang tuanya itu ahli ilmu, yaitu Ismail, dan juga termasuk orang yang kaya, memiliki harta. Imam Bukhari pun mudah untuk belajar. Punya harta untuk pergi belajar ke negeri lain untuk ilmu. Sampai-sampai Ikhwan Fiddin dikatakan bahwa gurunya Al-Imam Al-Bukhari ini rahimahullahu taala itu sangatlah banyak. Beliau sendiri menceritakan bahwasanya aku dalam menulis suatu hadis, itu mendapatkan sanad hadis itu dari orang-orang yang aku temui berjumlah 1080 orang. Itu gurunya Bukhari. Yang diambil hadisnya. Dan yang sangat menarik bagi kita bahwa dari jumlah ribuan ini Al-Bukhari mengatakan mereka semuanya meyakini iman itu qaulun wa amalun yazidun wa yanqus. Iman itu perkataan dan perbuatan, bertambah dan berkurang. Ini kan akidah Ahlussunnah Salafiyyin. Akidah yang harus kita yakini tentang iman. Berbeda dengan kelompok yang telah menyimpang seperti Mu'tazilah, Murji'ah, yang mereka berbeda dalam keyakinan masalah iman ini. Seperti Murji'ah itu tidak mengatakan amal itu bukan dari iman, enggak masuk dari iman. Selain itu ada kelompok yang meyakini iman itu tetap. Itu ngeri. Iman itu tetap, tidak bertambah dan tidak berkurang. Maksudnya apa? Kalau ada orang Islam dia berbuat dosa, maka tidak mengurangi iman. Imannya sama seperti iman Abu Bakar. Keyakinan yang sangat sesat dan menyesatkan dan sangat berbahaya. Sehingga kita dapati kaum muslimin sebagiannya ketika kita nasihati mereka tidak mau sholat, penting iman yang di hati.
Misalnya kita ada satu teman kita, Pak, nggak sholat, iman, penting iman. Saya yakin Allah itu Tuhan saya, baik. Misalnya kalau ibu apa? Ibu, akhwat kok nggak berjilbab? Hah? Nggak penting, yang penting hati itu berjilbab. Ini dampak dari salah dalam meyakini tentang iman. Makanya perkataan ini sering diulang-ulang para ulama, termaktub dalam kitab ulama, bahkan Imam Bukhari apa? Aku mendapati mereka alul hadis itu sebanyak ribuan orang, mereka sepakat mengatakan apa? Iman itu bertambah dan berkurang. Qaulun wa amalun. Gitu. Ya. Kemudian tentang Imam Bukhari sangat banyak kisahnya. Tidak mungkin kita bahas satu persatu. Intinya ikhwan bahwa Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala merupakan ulama yang kita katakan sab terdepan dalam menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai ulama mengatakan Amirul Mukminin fil hadis. Imam al-muhaddithin, imamnya para ahli hadis. Bagaimana dikatakan apa? Dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi di hadis pertama dari kitab Arba'in. Rawahul Imam al-muhaddithin. Dua orang, Imam Bukhari dan muridnya Muslim, Imam Muslim. Ya. Jadi Imam Bukhari rahimahullahu taala ya salah seorang ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang kita katakan beliau juga termasuk fuqahanya, ahli fikih. Karena ahlul hadis itu otomatis ahli fikih. Itu yang saya pahami, kawan. Tapi mereka yang ahli fikih belum tentu ahlul hadis. Ya, maka sangat salah dan kita sangat bodoh orang mengatakan misalnya ulama fulan memang syekh itu memang ulama ahlul hadis tapi dia bukan ahli fikih. Itu salah. Ini orang ini tidak paham. Perhatikan ikhwan, kita kenal dengan 4 imam madhab. Siapa dia? Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad. Tahukah kita siapa itu Malik bin Anas? Imam Malik bin Anas ma'ruf, imamnya ahlul hadis. Punya kitab Al-Muwatta, kumpulan hadis beserta sanad. Termaktub namanya di Rijalul Hadis, Haddatsana Malik. Maksudnya Malik bin Anas. Ahlul hadis. Ya, maka ahlul hadis ahli fikih. Begitu juga dengan muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ahlul hadis. Bukti beliau ahlul hadis ada di kitabnya Al-Um. Dan bagaimana beliau memiliki suatu kitab risalah namanya membela tentang hadis ahad yang telah diingkari oleh sebagian kelompok. Dia bela hadis ahad itu. Ya, bagaimana beliau mengkedepankan hadis Nabi daripada perkataan beliau kalau berselisih. Itu. Dan beliau hafal kitab Al-Muwatta Imam Malik. Ahli fikih, ahlul hadis. Begitu juga dengan murid beliau Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa yang tidak kenal Imam Ahmad bin Hanbal? Ahlul hadis, punya kitab besar mengumpulkan ratusan ribu hadis di kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Dan kita tahu bahwasanya di antara gurunya Imam Bukhari, Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Imam Ahmad sangat sayang dengan Imam Bukhari. Ketika Imam Bukhari pergi ke Baghdad,
belajar, maka dia ingin pulang ke kampung halaman. Ditahan sama Imam Ahmad. Ya, kemana engkau Bukhari? Kau tinggalkan Baghdad? Ya, ini ikhwan fillah. Ini yang kita pahami ikhwan fillah. Maka ini kita jelaskan ikhwan karena ada orang yang menuduh Syekh Muhammad Nasiruddin Albani mengatakan apa? Beliau ahli hadis tapi bukan ahli fikih. Ini sangat kita katakan kalau tidak bodoh sangat bodoh. Jahil Pak. Sehingga mereka menolak misalnya kitab fikih seperti kitab sifat salat Nabi. Mereka cuma al-hadis. Ya. Ini orang belum pernah membaca kitab sifat salat Nabi. Bagaimana Syekh Albani mengumpulkan semua riwayat hadis per bagian kaifiyah salat. Ini tidak akan bisa dilakukan oleh seseorang melainkan dia ahlu hadis, ahlu hadis, paham tentang hadis, mengumpulkan riwayat bagaimana Nabi bertakbir, bagaimana bacaan iftitah, bagaimana ruku, i'tidal, sujud dan seterusnya. Ya. Ini yang harus kita pahami ikhwan fillah. Maka kita katakan mereka yang dikenal dengan ulama ahlul hadis maka otomatis ahli fikih. Kalau kita baca kitab Sahih Bukhari, di situlah fikihnya Imam Bukhari. Di babnya tentang hukum ini, bagaimana pendapat beliau tentang ini dan itu, kaitan dengan kitab salat, kitab wudu, toharoh dan seterusnya. Itu. Tentu kalau kita baca, ya kita akan tahu. Ya, dan tidak tepat kalau ada yang mengatakan Bukhari itu dalam fikih mazhabnya Syafi'i. Dengar Pak? Tak benar. Tidak ada pembuktian bahwasanya Bukhari itu mazhabnya Syafi'i. Ini kan hanya orang-orang yang ingin Bukhari itu bagian kami. Ditanyakan apa mazhab Bukhari? Mazhab Bukhari itu kita kenal dengan mazhabnya ahlul hadis. Berdiri di atas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana gurunya Imam Ahmad. Coba kita tanyakan apa mazhabnya Imam Ahmad? Ayo, apa? Hambali? Enggak mungkin dia murid sendiri. Walhal dia murid dan sahabat dekatnya Imam Syafi'i. Tidak menjadikan dia Syafi'i. Gitu. Dan masalah ini yang harus kita ketahui bahwa bermazhab ini harus dijelaskan bahwa tidak tepat dan benar kita kaum muslimin yang awam itu harus bermazhab. Ya. Karena mazhab itu hanyalah sekumpulan fatwa, ya, pendapat yang dikumpulkan menjadi kitab. Ada yang disusun per fikih. Itu mazhab yang kalau kita paham. Ya. Dan yang dikatakan mazhab bahwa mereka, ya, kita kenal dengan Imam Syafi'i, mazhabnya Syafi'i, Ahmad Hambali dan seterusnya, itu karena murid mereka menyebarkan ilmu, imamnya lalu menyusun dengan susunan yang ringkas. Ini tergantung Pak. Kalau orangnya di atas cahaya ilmu, maka dia akan berjalan di atas ilmu dan tidak ada kefanatikan. Ketika pendapat gurunya menyisihinya akan dia campakkan dan dia tinggalkan. Seperti siapa? Seperti Imam Ibnu Hajar Asqalani. Seperti siapa? Seperti Imam An-Nawawi. Ini mazhab Syafi'i. Kalau kita buka kitab Bulughul Maram, kita dapat bagaimana Al-Hafiz menyisihi mazhabnya. Makanya kita katakan sebenarnya kalau antum ingin bermazhab maka jadilah seperti Imam Nawawi atau Ibnu Hajar. Sanggup?
harus hafal hadis ribuan, paham tentang hadis. Boleh jadi mazhab, silakan. Boleh bilang saya ini Syafi'i. Ya. Kalau kita katakan Syafi'i, ditanya apa kitab Syafi'i? La adri, tak tahu. Syafi'i yang mana? Jangan-jangan Syafi'i yang lain, ya kan? Ini khonifin. Ya, makanya kita orang awam justru berhajat mengembalikan suatu perkara itu kepada kitab Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini kita lakukan sebagaimana kaum muslimin pada umumnya sebelum adanya imam mazhab. Sahih. Saya katakan kapan lahirnya Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i? Itu di abad kedua, ya kan? Ketiga Hijriah. Pertanyaannya, bagaimana keadaan kaum muslimin sebelum mereka lahir? Ayo, apa mazhab? Ada mazhabnya? Tidak mungkin dia mazhab Syafi'i. Syafi'i belum lahir. Akhirnya katakan bagaimana mereka beragama? Tentu jawabannya kembali pada kitabullah dan sunnah. Seperti itu kita beragama. Terus di mana kitab-kitab mazhab? Itu khusus bagi mereka para ulama. Mereka belajar untuk mengetahui bagaimana mereka berpendapat. Bagaimana fikihnya ulama fulan memahami dalil. Itu tujuan. Bukan menjadikan mereka sebagai pegang. Pokoknya kalau Syafi'i mengatakan boleh, bolehlah. Bahaya. Kalau Imam Ahmad mengatakan ini halal, ya halal. Makanya konfidin ini yang dikhawatirkan oleh Allah Taala sehingga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitab tauhidnya membuat satu bab khusus tentang keadaan manusia kaum muslimin, jangan sampai dia mengikuti cara beragamanya ahlul kitab. Karena dahulu ahlul kitab apa kata rahibnya, pasturnya itu iya halal, haram, tanpa dilihat mana dalilnya. Dan sebenarnya ikhwan fillah masalah taklid, mengikuti pendapat imam tanpa dalil, nazar masuk. Belum. Silakan. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, kita tadi sedikit menyinggung masalah bermazhab. Dan ini ada hubungan dengan kitab atau pelajaran kita, yaitu tentang adab. Karena sebagian manusia menuduh orang-orang yang tidak bermazhab itu tidak punya adab dengan para imam. Ya, misalnya antum tidak mengikuti pendapat imam fulan, antum bilang ini salah. Antum katakan imam ini salah. Antum siapa? Ya kan? Ya, ini imam. Kita katakan bahwa justru kita manusia yang beradab. Itu yang pertama. Karena orang yang ketika tidak mengikuti pendapat imam karena salah. Kenapa salah? Karena menyalahi kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita mendahului kitabullah dan sunnah Rasulullah, inilah tanda kita beradab bersama kepada Allah dan Rasulnya. Itu jawaban ikhwan fillah. Kita mendahulukan kitabullah dan hadis Nabi SAW. Kita tinggalkan pendapat imam karena mereka tergelincir dalam pembahasan ini. Maka adab kita mendahului kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Itu adab. Dan bukankah Allah perintahkan ketika kita dapati perselisihan di antara ulama, apa adab kita? Kembalikan kepada Al-Quran dan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu lillahi wa rasul. Itu ayatnya. Dan yang kedua ikhwan, kita yang meninggalkan pendapat imam yang karena mereka dalam bab ini salah dan memang salah, itu pada hakikatnya kita telah beradab kepada mereka dan mengikuti wasiat mereka. Ma'ruf pembahasan ini dan ada di muqaddimah dari kitab Sifat Salat Nabi Syekh Albani bahwa para imam telah mengatakan intinya mereka memerintahkan kaum muslimin ya, tinggalkan pendapat mereka jika menyisihi Alkitab dan Sunnah. Ikutilah Sunnah Nabi SAW. Kalau ada hadis yang sahih,
pegang itu, bukan pendapatnya yang dipegang. Bahkan Imam Bukhari, Imam Syafi'i pernah mengatakan, kalau seandainya pendapatku, madhabku menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka campakkan dia, lemparkan dia ke dinding. Itu perintah beliau. Dari sisi mana kita tidak beradab kepada para imam? Kita telah mengikuti wasiat mereka. Ya, dan itu ikhwan, masalah fanatik mazhab ini telah dikhawatirkan dahulu oleh para imam. Hatta telah terjadi di zaman Imam Ahmad. Sehingga perkataan yang ma'ruf yang telah beliau ucapkan, apa kata beliau? La tuqalliduni wa la tuqallid Malik, Auza'i, wa Syafi'i, dan seterusnya disebutkan para imam ketika itu. Jangan engkau taklid buta kepada Imam Malik, kepada Auza'i, Syafi'i, dan seterusnya dari para imam. Itu wasiat dari mereka. Dan ini bukti kita beradab. Ya. Karena adab seorang muslim yang paling tinggi adalah adab kepada Allah Rabbul Alamin. Apakah pantas kita mengikuti pendapat manusia lalu kita tinggalkan apa yang ada dalam Al-Qur'anul Karim? Al-Quran mengatakan ini haram, kita katakan mazhab ini boleh. Contohnya apa? Musik haram, kata Al-Quran Karim. Ini boleh. Imam Fulan boleh. Kemudian juga apa? Ketika adab yang pertama adalah Quran kepada Allah, yang kedua apa? Adab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pantaskah kita dikatakan beradab kalau seandainya kita pegang pendapat manusia selain Nabi SAW lalu kita campakkan hadis beliau alaihi salatu wassalam? Mana adab kita sebagai seorang muslim? Makanya orang yang menuduh kita tidak beradab pada imam, kita katakan antum katakan imam ini salah. Iya memang salah, gimana? Hah? Siapa yang menyalahkannya? Kita. Yang menyalahkan para ulama zamannya atau sesudah? Sudah. Kita hanya mengukil dan mengikuti. Gitu. Ya. Perhatikan, kalau perkataan ini kita balik. Antum tinggalkan bersabda Nabi SAW dan kalian ikuti pendapat imam fulan, fulan, dan fulan. Baik. Makanya ikhwan fillah, kita membahas kitab Adabul Mufrad dan ini saran dari ikhwan. Kita iakan karena kitab Adabul Mufrad penuh dengan qala Allah, qala Rasul. Bahwa agama ini ya ditegakkan di atas qala Allah dan qala Rasul. Baik itu akidahnya di atas qala Allah dan qala Rasul. Begitu juga dengan fikihnya, ahkam, ibadah itu tegakkan di atas qala Allah, qala Rasul. Termasuk masalah adab. Kita beradab sesuai dengan qala Allah, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di kitab ya Adabul Mufrad, dan ini kebiasaan Bukhari, Imam Bukhari sebagaimana di kitab Sahih Bukharinya itu beliau di bab itu mencantumkan ya, terkadang menjadikan bab itu firman Allah Subhanahu wa taala seperti ini kita bahas di bab yang pertama, bab qaulullahi ta'ala wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Qala Allah surat Al-Ankabut ayat 8.
Lalu bukan hadisnya berkaitan dengan masalah berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ini yang harus kita pahami, ikhwan. Makanya ketika kita berbicara tentang adab, akhlak, yang harus kita pahami bahwa adab dan akhlak itu cerminan seorang muslim. Kemudian juga yang harus kita pahami, ya, bahwa orang yang berakhlak tentunya orang-orang yang baik imannya. Makanya kurang tepat ketika ada yang mengatakan si fulan tuh masya Allah akidahnya sahih, benar, lurus, tapi akhlaknya enggak becus. Kenapa ya? Kita katakanlah orang itu ketika kita tahu bahwa akhlaknya tidak bagus, maka menunjukkan akidahnya juga kurang sempurna. Makanya kalau ada yang bertanya, mana dahulu Ustaz belajar akidah atau akhlak? Mana lu, Pak? Akhlak. Akidah nanti. Ini pendidikan. Mana dulu? Akidah atau akhlak? Akidah dulu, akhlak enggak? Nanti. Maka jawabannya kedua-duanya. Nah, makanya ada pelajaran akidah akhlak. Berarti menunjukkan berbareng. Maka saya bilang tadi, orang yang memiliki akidah yang lurus, maka akhlaknya bagus. Kalau ada orang mengatakan itu mau akidahnya bagus, tapi akhlaknya hati salah. Menunjukkan ketika ada si fulan itu akhlaknya kurang bagus, menunjukkan itulah akidahnya ada yang kurang. Aslan tanya dia tentang masalah iman itu apa, enggak ngerti itu loh. Ya. Menunjukkan ketika dia belajar ada yang salah. Apa akhlaknya dalam belajar? Tujuannya dia belajar. Itu yang akhlak. Makanya qanifiddin wa khadufillah, ya kita katakan mana akidah, apakah akidah dulu atau akhlak dulu? Kedua-duanya. Karena apa? Karena ketika kita ingin mengatakan pelajaran adab, akhlak, maka pelajaran adab dan akhlak yang pertama kali apa? Adab dan akhlak kepada Allah. Dan mempelajari adab dan akhlak kepada Allah itu masuk bagian dari akidah. Apa akhlak seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa? Beribadah hanya kepada Allah. Itu akhlaknya, adabnya. Tidak mensekutukan Allah. Berarti apa? Adab. Apa? Berarti apa? Akidah. Paham ya? Sepahami ya? Bahkan kalau kita baca dalil-dalil dari Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama hadis, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengaitkan ya antara iman dengan akhlak. Ya, sejumlah dalil ya itu ketika berbicara tentang iman atau berbicara tentang akhlak itu dikaitkan dengan iman. Apa di antaranya? Ya, di antaranya adalah sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Perhatikan ikhwan. Kata Nabi SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Pertanyaannya, kalimat falyakul khairan aw liyasmut ini apa ini?
Masuk bab ini. Kata baik. Akhlak. Ya. Seorang yang mengucapkan ucapan yang baik, yang sopan, yang santun, itu kan akhlak, adab. Perhatikan kalimat sebelumnya. Nabi mengingatkan apa? Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Apa ini, ikhwan? Akidah. Apa maknanya? Tidak sempurna seorang yang katakan dia itu beriman kepada Allah, memiliki akidah yang benar, kalau ucapannya baik. Kalau dia nggak mengatakan ucapan baik, ini kan apa? Diam, tidak berkata kotor dan seterusnya. Nah, itu contoh di antara sejumlah contoh hadis yang Nabi mengaitkan antara apa? Akidah dan akhlak. Ya, maka tadi ya, ketika ada orang yang mengatakan ya sefulan itu akidahnya memang bagus, ya, tapi akhlaknya enggak becus, itu salah. Ya, kita katakan kedua-duanya enggak becus, enggak bagus. Ya, makanya ikhwan fiddin, ketika kita belajar misalnya kitab akidah yang kecil seperti kitab Al-Usulu Salasa, ya, karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, maka kita pada hakikatnya telah belajar akhlak. Akhlak kepada apa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak bagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa tanda kita berakhlak kepada Rasulullah SAW? Itu apa? Yaitu ta'atuhu fi ma amara. Bukan saya Muhammad ya. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Muhab di kitab susah saja. Mentaati ya apa yang beliau perintahkan. Itu bukti kita berakhlak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi wajtinabu mana anhu wa zajara. Meninggalkan apa yang beliau larang dan ya. Yang ketiga apa? Wa tasdiqu fi ma akhbara. Membenarkan apa yang beliau khabarkan. Yang keempat, alla yu'budullah illa bima syara'a. Kita tidaklah beribadah kepada Allah kecuali apa yang telah disyariatkan. Atau yang telah diajarkan, dicontohkan ya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bukti kita berakhlak kepada Rasulullah SAW. Nah, ini harus kita pahami. Ya, akidah dan akhlak itu saling keterkaitan satu dengan yang lainnya. Ya, makanya di sini ikhwan fiddin, perkataan para imam tentang akhlak ya, yang harus kita pahami bukan berarti mereka mempelajari akhlak terlebih dahulu lalu meninggalkan pelajaran akidah. Ya. Karena kalimat tersebut perhatikan ini berkaitan dengan ilmu, menuntut ilmu. Ya. Perhatikan sebagaimana dikatakan oleh Imam ya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, apa kata beliau? Mereka itu orang-orang tua di zaman dahulu tidak menyuruh atau mengirimkan anak-anak mereka untuk menuntut ilmu hingga mereka mempelajari adab dan beribadah selama 20 tahun. Ini harus dipahami maksud perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ya, bukan berarti maknanya abnaul muslimin pada zaman itu tidak mempelajari kitab, misalnya kitab tauhid, ya, kitab yang berkaitan dengan akidah, ya, kitab yang berkaitan dengan masalah rububiyah Allah, uluhiyah Allah, tidak. Ya, maksudnya di sini adalah ketika seorang mempelajari ilmu yang berkaitan dengan ya bidang ilmu seperti misalnya ketika antum belajar ya kalau bahas apa Quran tahsin ya kan tajwid
maka harus dibekali dengan adab terlebih dahulu. Ketika kita ingin belajar tahsin, tahfiz, misalnya pengen hafal Quran misalnya, maka harus dibekali adab. Bagaimana adab kita yang benar dalam membaca Al-Quran. Itu maksudnya. Bukan tiba-tiba datang langsung Ustaz setoran, hafalan. Ajarkan dulu duduk yang tenang. Ya, apa sunnahnya beruduk. Duduk yang benar. Ya, disimak. Ya, ketika guru menjelaskan didengarkan, diperhatikan, itu adab itu. Baru belajar. Bata. Itu maksudnya. Paham ya? Itu juga dengan pelajaran yang lain, misalnya ketika kita mempelajari bahasa Arab, adab dulu. Bagaimana kita ya biar mudah mempelajari bahasa Arab, adabnya apa? Atau yang lainnya. Itu maksudnya. Jadi yang harus kita pahami, perkataan para imam ini bukan berarti mereka menunda pelajaran akidah. Ya, karena ini berkaitan dengan masalah adab seorang penuntut ilmu. Ketika kita belajar di majelis ilmu, ya itu panjang pembahasannya, ya kawan. Jadi saya akan bahas sedikit dengan masalah adab ini. Ya, oleh karena itu perkataan ini sangat besar sekali berkaitan dengan masalah akhlak dan adab, karena kita memang sebaiknya dan seharusnya dan sebaiknya ya terus menerus belajar tentang akhlak dan adab. Ya, dan harus kita pahami tadi, belajar akhlak dan adab bukanlah dalam pelajaran kitab yang judulnya seperti kitab adab, enggak. Ya, ketika kita belajar misalnya apapun pelajarannya, maka di sana kita juga mempelajari tentang adab-adabnya. Misalnya ketika kita belajar fikih, maka ada pembahasan tentang adab. Sahih? Ketika membahas tentang toharoh, ada adab buang hajat. Sahih? Itu adab. Paham ya maksudnya? Itu. Ya, sebagian salah paham dengan masalah ini. Ya, sehingga ada mengatakan ketika kita belajar agama ini, apa hasilnya? Enggak berakhlak, enggak beradab. Ya, karena yang salah bukan pelajarannya. Yang salah adalah tujuan kita belajar. Ya, niat kita belajar. Makanya ikhwan fiddin, di antara adab seorang penuntut ilmu atau orang yang belajar, yang paling penting adalah berkaitan dengan niat. Apa? Niat. Ya, apa niat dan tujuan kita untuk belajar? Ya, karena ada hadis ya di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengatakan bahwa ancaman bagi mereka yang menuntut ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba fihi 'aradan minad dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Barang siapa yang menuntut ilmu syar'i yang semestinya ia melakukan untuk mencari wajah Allah dengan ikhlas, namun ia tidak melakukannya melainkan untuk mencari keuntungan duniawi semata, maka dia tidak akan mendapatkan harumnya aroma surga pada hari kiamat. Ya, berarti apa ikhwan fiddin? Menunjukkan tentang akhlak dan adabnya. Tujuan dia belajar. Bukan salah dia belajar ketika dia mendahulukan pelajaran akidah, fikih. Ya, dan setiap pelajaran yang kita pelajari dari bidang-bidang ilmu itu pasti ada pembahasan tentang akhlak dan adab. Ya, itu yang harus kita pahami.
Nah, sampai jam 8 ya. Ya, mungkin kita mulai kitab ini sedikit sebagai mukaddimah saja. Ya, Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di kitab Adabul Mufrad hadis yang pertama, ya, yang harus kita pahami khairuddin bahwa beliau menulis kitab ini per bab, ada babnya. Bukan bab, terkadang beliau menjadikan ayat Quran sebagai babnya, judul. Ya, terkadang beliau sebutkan apa babnya. Gitu. Itu metode para ulama dan diikuti oleh ulama yang lainnya, di antaranya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di kitabnya Kitab Tauhid. Ya. Nah, kita akan mulai. Bab yang pertama, qaulullahi ta'ala, wassaynal insana biwalidayhi husna. Ya, surat Al-Ankabut ayat 8. Ya, ayat 8. Nah, Allah tabaraka wa taala ya telah berfirman, ya, wassaynal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ini ayat lengkapnya. Ya. Al-Imam Al-Bukhari hanya mengambil potongan ayat yang pertama karena sebagaimana tujuan beliau, ya, ingin menjadikan bab maksud dari kitab yang ingin pembahasan yang ingin simpel luas. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wassaynal insana biwalidayhi husna. Dan kami telah mewasiatkan kepada manusia agar apa? Berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Wa in jahadaka litusyrika bi, apa? Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukanku, ma laisa laka bihi ilm, yang tidak ada ilmu, ya, tidak ada perintah untuk melakukannya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fala tuti'huma, jangan engkau, ya, ikuti. Ya, jangan engkau ikuti keduanya. Ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya, kepadaku tempat kembalimu dan aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ikhwani fi din khadufillah. Lalu Imam Bukhari membawakan hadis, ya, hadis yang dia dengar dari gurunya, yaitu Imam Abu Walid. Nah, sebelum kita membahas hadisnya, kita jelaskan terlebih dahulu tentang ayat yang jadikan bab oleh Imam Bukhari, bab wassaynal insana biwalidayhi husna. Bahwa kita sebagai seorang anak wajib berbakti kepada kedua orang tua. Dan itu merupakan wasiat Allah tabaraka wa ta'ala. Di antara perintah Rabbul Alamin sebagai seorang anak itu wajib berbakti kepada kedua orang tua, ayah dan ibu kita. Ya, itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi adab sebagai seorang anak kepada orang tuanya, yakni birrul walidain, berbakti. Perhatikan ayat selanjutnya. Ya. Wa in jahadaka litusyrika bi,
jika keduanya memerintahkanmu, memaksamu untuk mensekutukanku. Apa ini? Syirik. Maksud dalam bab akidah. Yakni berkaitan dengan dua adab. Berkaitan dengan adab patuh kepada Allah dan patuh pada kedua orang tua. Mana dahulukan? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau orang tua kita menyuruh kita mensekutukan Allah, kata Allah apa? Fala tuti'huma. Jangan diikuti. Ini akidah. Kita bahas tentang Kitabul Adab, nyinggung akidah. Begitu. Bagaimana besarnya dikatakan seorang anak tersebut berbakti kepada orang tuanya, tapi ingat ada batasannya. Kita berbakti kepada kedua orang tua, ya, tapi jangan sampai ya mensekutukan Allah Subhanahu. Paham ya? Intinya apa? Bahwa kita berbakti kepada kedua orang tua itu tentu sesuai dengan apa yang Allah perintah, sesuai dengan apa yang Rasul perintahkan. Hadisnya nanti. Jadi kita berakhlak, beradab kepada orang tua kita, dan itu perintah Allah. Tapi ingat, ya, jangan sampai kita mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa, ikhwan? Ketika suatu perintah orang tua itu tidak bertentangan dengan syariat Allah, apalagi sampai mensekutukan Allah, maka itu silakan taati mereka. Misalnya antum disuruh beli apa? Mama beli gula, ya kan, beras. Mau syirik kalau beli beras? Enggak. Tapi disuruh misalnya beli apa? Itu haram ya. Yang syirik misalnya, antum disuruh beli ayam untuk disembelih, boleh. Ya. Atau anak ada ya, tiap malam kita ada acara ritual. Awak adalah saja. Itu fala tuti'huma. Paham ya? Nah, itu. Ini yang harus kita pahami, ikhwan fillah. Ya, kita tadi antara akhlak dan adab, akidah dan akhlak itu ada kaitannya. Dan Allah ya merintahkan kalimat yang pertama, wasainal insan. Di hukum asalnya itu berbakti kepada kedua orang. Apa yang orang tua perintahkan kepada kita, itu kita patuhi, kerjakan. Ya, selama dia tidak bertentangan dengan apa yang Allah perintahkan. Ini adab yang Islam ajarkan. Dan kita akan jelaskan ya hadis-hadisnya yang sebagiannya menjelaskan tentang contoh adab. Ya, dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang betapa besarnya wajibnya seorang anak berbakti dan beradab kepada ayah dan ibu. Ya, sebagai penutup ikhwan fillah bahwa kita sebagai seorang anak maka senantiasa berdoa kepada Allah untuk kedua orang tua kita. Ya, jangan sampai kita luput, baik ketika antum sholat di dalam sholat kita atau antara waktu mustajab, doa antara bainal azanain, antara adzan iqamah, doa dengan doa yang telah Allah ajarkan, Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hafalkan. Sampai kita enggak hafal ya, tidak hafal doa kedua orang tua.
Ya, tentang sudah menikah lupa tuh doa tentang apa? Dia, istri dan anak lagi. Ya, setelah menikah lupa orang tua. Ini yang sampai seperti itu. Tetap kita mendoakan kedua orang tua kita, baik yang sudah tiada ataupun masih hidup. Nah, mungkin saja cukup bagi kita pada malam hari ini karena pembahasannya belum selesai maka tidak ada soal jawab ya. Nanti kalau sebab kita buka soal jawab. Paham ya? Insyaallah. Baik. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan di Wanifidin. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dan khususnya bagi saya pribadi. Allah Subhanahu wa taala kita ya minta taufik dan hidayahnya agar kita menjadi manusia yang memiliki husnul khuluq, akhlak yang baik. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.